Businessman Opinion. Indonesia menjadi sorotan sejumlah media asing karena akan memberlakukan pasal hukuman penjara 1 tahun bagi pelaku seks di luar nikah. Aturan ini berlaku juga untuk warga asing. Walaupun pasal tersebut baru berlaku jika ada pihak yang mengadu, bisa pasangannya, suami atau istri ataupun orang tua atau anak. Pengusaha menyoroti pasal ini karena akan berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Apa komentar Anda tentang pasal moralitas ini? 6339160. Ya, kalau menurut saya itu rancangan undang-undang itu harus ditiadakan ya, karena DPR bikin undang-undang itu nggak ada gunanya. Lebih baik ditiadakan, semua dihapus. Itu bikin undang-undang yang benar lah, kerja yang benar, jangan bikin undang-undang yang aneh-aneh. Terima kasih. Adanya tuntutan itu memang ya sudah selayaknya, itu kan masalah hukum ya, nikah itu kan diakui negara dan itu masalah hukum. Jadi jika ada yang nuntut memang ya harus diproses gitu ya, dihargai gitu ya. Cuman jangan sampai tidak ada yang nuntut ya, tapi tiba-tiba ada Satpol PP atau polisi yang ikut-ikutan ya, nggak bukan urusannya tapi ikut-ikutan masuk ke hotel gitu loh. Nah itu yang jadi penyakit, yang merusak privasi, merusak pariwisata gitu. Kalau ada yang nuntut ya memang itu legal gitu kan. Memang DPR kita ini buatan wae dari dulu. Tidak ada sesuatu yang positif bisa dilakukan buat bangsa. Tapi daripada tidak lakukan apapun, mungkin mereka berpikir paling nggak ada sesuatu. Nah yang dipikirin yang boten-boten. Mereka nggak berpikir bahwa pasal-pasal seperti ini bisa dipakai untuk pemerasan. Biarpun si pasangan pria atau orang asing tidak lakukan apa-apa, tapi berhubung si wanita ada tujuan sesuatu, ya dipakailah pasal ini. Gila benar. Terima kasih. Sebaiknya lebih ngurusin masalah yang lain lah, kayak korupsi, mafia tanah dan lain-lain daripada urusan begini ya. Karena kalau mau lebih jelas lagi, itu yang kasus pemerkosaan di Ponpes di Bandung sama Jawa Timur itu yang sampai pada hamil itu hukumannya sangat ringan ya. Apa karena mereka anak kiai atau apa? Kalau menurut saya kalau mau berantas kejahatan itu dari pusatnya dulu. Kalau dari Ponpes atau guru agamanya nggak benar, gimana bisa orang benar? Itu tuh kalau memang salah mesti dihukum mati atau mesti dikebiri lah, jangan pandang bulu gitu menurut saya. Terus yang kedua juga sekarang banyak pasal-pasal kait ya, kayak ITE atau undang-undang apa tuh, jadi suka disalahgunakan. Terus saya juga kurang setuju tuh kata Menteri Agama, tatapan mata aja bisa dimasukin sel. Itu kan bahaya kalau yang sentimen sama kita atau apa gitu, pada nggak ngapa-ngapain dianggap pelecehan seksual dimasukin sel, kan lucu sekali gitu. Janganlah bikin aturan atau undang-undang yang susah ditentukan gitu, standarnya apa gitu, nanti jadi bahaya. Iya, itu yang mau wacana bikin pasal itu mesti belajar deh. Itu kalau pasal itu berlaku mungkin di negara Islam yang benar-benar pure mau memperlakukan undang-undang yang sangat sangat ketat gitu. Tapi kalau untuk Indonesia kan nggak cocok deh kayaknya undang-undang itu. Apalagi yang sekarang lagi digarapkan sama Kementerian Pariwisata. Kalau di sorotan dunia gimana nih seperti itu? Kayaknya kurang kerjaan aja deh orang ini. Iya, kalau menurut saya itu kurang tepat ya, karena negara itu udah terlalu jauh masuk ke ruang privasi personal masing-masing ya. Tapi negara-negara lain pun itu banyak yang membentuk keluarga tanpa ikatan perkawinan dan mereka mempunyai anak, mempunyai keluarga, dan itu nggak masalah gitu. Menurut saya rancangan undang-undang itu kalau bukan suami istri ya boleh aja ya dipidana, tapi harus ada yang melapor tuh seperti suami atau istri. Tapi kalau tidak ada yang melapor ya tidak mungkin lah. Kalau ditangkap langsung diapakan ya itu pasal munafik namanya itu, dan akan terjadi banyak munafik orang semuanya nanti. Ini seru banget nih urusannya nih, bener. Tapi katanya rancangan ini udah disahkan ya. Ya udahlah, kita turut bergembira aja. Anggota DPR dan pemerintah itu memandang masa depan generasi muda kita itu begitu baik ya, sehingga adanya undang-undang ini. Lantas saya juga usulin lah, udah langsung bikin aja pengadilan urusan seks. Kenapa ya? Ini bakal rame nih. Mangga besar lah. Itulah itu serpong lah, itu berapa titik-titik yang gitu. Wah ini bakal rame nih, ibu-ibu juga akan rame nih.
ketahuan lakinya begini langsung dituntut karena udah ada hukuman. Kalau dulu kan susah. Jadi kalau ada jaksa untuk tindak pidana korupsi, ini juga ada jaksa untuk tindak pidana seks. Seru deh, saya kira seru deh. Jadi tanggapinya udah santai aja, Bos. Jadi gini, pemberlakuan regulasi tersebut hanya untuk orang bawah saja atau semua gitu kan, dijabarkan secara integral. Kalau nanti yang buat undang-undang yang terlibat pun harus ikut, ya kan, nggak boleh ditutup-tutupi. Yang membuat undang-undang maupun yang melaksanakan undang-undang harus sama gitu loh. Setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 kalau nggak salah itu. Jadi itu harus diterapkan sehingga bisa menjadi moralitas seperti yang tadi disebutkan. Kalau tidak ya Pak Gus almarhum bilang mohon maaf, walau alam, sampai jumpa ini dia punya keputusan gitu loh. Ya itu aja, terima kasih. Iya, ini bisa jadi modus pemerasan nantinya, karena cewek-cewek nakal atau PSK yang kerjasama dengan germonya yang menyaruh dari suaminya itu setelah berhubungan dia akan menuntut, suaminya akan geblak dan menuntut. Jadi semacam kayak pemerasan, mau dimasukin penjara atau bayar sekian gitu kan. Ini bakal jadi modus banyak pemerasan nantinya, terutama ekspatriat tuh bisa dikerjain, atau turis-turis ya bisa jadi dikerjain tuh ntar sama germo-germonya atau yang suami-suaminya PSK. Begitu aja. Iya, peraturan seperti ini sebenarnya itu pemerintah ya, negara itu harus melihat di dunia ini ada nggak sih orang bikin peraturan seperti itu, negara-negara lain. Kok kayak udah kurang kerjaan gitu loh yang dibikin, yang boten-boten gitu. Padahal di negara ini masih banyak yang harus diurus, masih carut marut, ngurusin yang enggak aja. Ampun deh. Mungkin peraturan itu masih kurang tegas. Sebaiknya orang laki-laki yang udah dewasa itu dikendiri aja. Terima kasih. Terus katanya undang-undang ini kok menganggut masalah privasi yang luar biasa ya. Dan yang anehnya berlaku untuk seluruh pendatang atau seluruh manusia. Orang yang tidak terkena hukum kita. Nah, kemudian kalau mau itu kan seolah-olah hukum hukum kita. Saya pernah datang ke hotel itu ada tulisan tidak berlaku untuk tanpa pasangan tidak ini itu tutup. Hotel itu melarang ada hotel syariah. Itu bukan semua hotel begitu. Nah, kemudian kalau untuk masalah pariwisata itu ada plus ada minus. Kalau memang dia ini bisa aja nyewa 2 kamar, kan lebih banyak kamar itu sewa. Itu menurut saya ini saja. Ya kalau diberlakukan undang-undang tentang perpindahan begitu, hotel bisa bangkrut. Karyawannya itu gimana nasib karyawannya itu? Itu tanggapan saya adalah pengusaha sepertinya nggak perlu khawatir ya. Karena kan orang asing itu tidak akan ada, satu adalah yang nginep di hotel ya, mewah atau hotel sedang itu orang asing. Orang asing tidak akan ada yang laporin karena siapa dia. Toh yang berhak laporin kan pasangan, ayah atau anak atau ibu. Satu. Yang kedua, kalaupun ada orang-orang lokal yang selingkuh main di hotel, sepertinya itu kecil ya, nggak akan pengaruh terhadap tingkat okupansi hotel atau apa yang lainnya gitu ya. Yang ketiga itu yang sangat penting juga diperhatikan dari KUHP ini, moral ini adalah di satu sisi yang kita setuju bahwa moralitas itu harus direkayasa, harus diatur oleh pemerintah supaya rakyatnya tidak sembarangan, karena kita mayoritas muslim ya, dan agama lain juga itu tidak membolehkan kita ya. Nah, tapi satu hal yang tidak dibahas dalam KUHP ini adalah LGBT itu tidak terlalu disoroti. Hak asasi manusia tidak masalah ya. Cuman di sisi lain, undang-undang ini tidak melihat bahwa perilaku LGBT itu sebetulnya lebih parah daripada zina antar pasangan, non pasangan atau yang lain. Adalah LGBT itu bisa sama wanita, bisa sama laki-laki. Ya, itu kan sebetulnya perilaku yang harusnya disoroti oleh undang-undang ini, harusnya masuk dalam pasal apalah yang tidak membolehkan itu. Coba sama LGBT laki sama laki boleh aja kan, nggak ada yang larang tuh.
Padahal itu penyakit dalam masyarakat. Ya. Tentunya gitu ya, makasih ya. Ya, kalau menurut saya sih, ini sebenarnya sebelum undang-undang itu dibuat, itu risetnya itu seperti apa ya? Apakah sudah ada dibikin ya, atau dibuat? Karena kan ini kan moralitas kan sebenarnya banyak. Itu kenapa dari sekian banyak itu kan tadi LGBT ya dan sebagainya ya. Kenapa cuma yang ini? Apakah separah itu di Indonesia? Kalau memang cuma segelintir, mending buat undang-undang yang baru. Tapi kalau memang banyak, ayo ya seperti itu. Itu sebenarnya sih kembali lagi ya dari yang membuat undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, komentar saya adalah ini sebenarnya bagus ya, tapi momentumnya masih kurang tepat ya. Dimana kita tahu pariwisata, perhotelan itu kan pada pertumbangan ya gara-gara efek pandemi, dan ini bukan endemi loh, masih pandemi ya. Jadi kenapa sih momentumnya itu seperti ini ya? Sudah jatuh tertimpa tangga lagi dengan aturan ini ya. Mungkin harus direview dulu ya seperti apa. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih setiap kali ada undang-undang memang ada pro dan kontra ya. Maksudnya sih baik, tapi apakah udah tepat gitu loh. Ya kan di Indonesia ini kan kompleks ya, bermacam bangsa tuh, bahasa dan sebagainya, pariwisata, pulau terpecah belah segala macam. Jadi urgensinya di mana gitu. Kalau ngomong masalah moral, kalau korupsi itu juga moral, ya kan? Korupsi juga kenapa korupsi dia nggak dikejar gitu. Nah, orang mau istri banyak dan sebagainya, resmi atau nggak resmi, istri tahu apa enggak, itu juga masalah moral. Terlepas dari masalah agama itu membolehkan atau tidak gitu ya. Menurut saya, mendingan ngurus yang lebih penting lagi deh, jangan ngurus itu kan hak asasi manusia juga. Ya memang nggak bagus, tapi apa udah perlu saat ini. Ini sangat bias, bahaya. Jadi investor, orang asing menjadi takut. Karena biar gimana mereka baik berbisnis maupun pariwisata, mereka banyak terlibat dengan urusan-urusan mungkin affair. Dan pasal seperti ini buat orang bangsa kita yang lagi berkembang, menurut saya pasti akan banyak disalahgunakan. Jadi tanpa kejadian pun mereka akan menuntut hak ini karena ada tuntutan sisi lain ya, bukan hanya pasal moralnya aja, tapi mereka ada tujuan lain bila ada klausul seperti ini. Terima kasih. Ya, kalau kita sebagai gelata sih melihat saja lah suka-suka mereka, tapi kita bingung nih, setiap undang-undang yang disahkan oleh pemerintah ini banyak yang menolak, bingung. Jadi kinerjanya ini nggak memuaskan rakyatnya. Berarti seharusnya apapun yang dikerjakan pemerintah itu harusnya minimal sedikit lah yang menolak. Tapi ini setiap diajukan ke MK juga misalnya. Itu sih sah-sah saja ya bagi saya, itu bikin undang-undang begitu ya DPR ya. Cuman saya mau nanya, kalau kejadiannya anggota DPR atau pejabat yang lain kumpul kebo atau ketemu di hotel bukan dengan istrinya, bagaimana? Bisa nggak menindak itu hukum itu bisa ditindak nggak itu sebagai pejabat begitu kalau melakukan begitu di hotel atau di mana-mana? Jangan ini untuk buat rakyat yang biasa aja gitu, bukan untuk rakyat yang bukan pejabat gitu. Kemarin kan waktu sebelumnya kan kemarin kan ada tuh yang di Padang yang di hotel itu katanya kejebak. Coba itu bisa saja kalau dia melakukan itu, pejabat bisa dihukum. Dan saya mau nanya lagi kepada DPR, jangan bikin undang-undang yang begitu-begitu terus. Coba rakyat mau ngelihat nih, bikin undang-undang hukum korupsi dihukum mati, itu saya mau lihat. Ya, aku pikir sih nggak apa-apa kali gitu ya, nggak apa-apa kali ya. Kalau emang dunia itu kan ini ya, ngasih yang kayak begini gitu ya, ngomong dunia gitu ya. Ngomong dunia itu pasti yang gini-gini ya, nggak apa-apa lah, cabul, yang penting kan industri naik gitu ya, nggak apa-apa lah begini. Jadi kan kita kan berpikirnya ke ekonomi ya, tapi ke moral juga ya nggak apa-apa, cinca-cinca aja gitu ya. Tapi menurut saya sih kalau kita takut ya industri kita yang memang industri cabul juga gitu. Gini deh, simple aja deh, hotel-hotel mana sih, saya pernah ke Jepara tuh di pantai itu ya, itu isinya, saya mau ngeliat pantai malam, isinya anak muda loh semua tuh. Ini headline-nya apa itu ya, ada tuh yang lampu berjalan gitu ya,
harganya sekian, bisa dipesan 3 jam gitu. Bapak mau gitu-gitu gitu, kita mau ikut yang gitu-gitu. Nah, ya saya pikir sih kita mesti ada dedikasi juga sih ya. Dan juga DPR kan nggak mikirin ini doang ya, banyak ya, mungkin antara ekspos oleh 92,4 ya ini gitu ya. Saya pikir sih no problem gitu loh. Ya kalau misalkan kita kalah berarti kita pecundang gitu ya, kita nggak bisa ngasih dedikasi kita gitu, nggak bisa kasih value yang lain ya. Ya kalau orang lain cabul ya kita ikut cabul, yang penting ekonomi naik gitu. Aneh saya pikir kayak gitu. Ya tetap aja jalan sih, menurut saya nggak apa-apa ya kali ya. RKUHP ini harus ditinjau kembali ya, bahwa sudut pandang yang digunakan itu pandang penguasa dalam hal ini, bukan sudut pandang masyarakat atau orang yang menjadi objek hukum itu, tetapi lebih kepada bagaimana penguasa itu dalam hal ini pemerintah ingin mengatur segala-galanya sampai masuk ke dalam ruang lingkup privat misalnya, seperti hubungan di hubungan di luar nikah seperti itu. Jadi sekarang ini memang bolanya sedang ada di lembaga swadaya masyarakat atau di aktivis-aktivis masyarakat, dan kita semua juga sebagai masyarakat untuk terus-menerus memberikan masukan dan kritikan, dan kalau perlu ya swadaya masyarakat bisa membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Jadi dilihat pasal-pasal yang bermasalah itu, termasuk tadi kalau misalnya pengusaha perhotelan misalnya, atau pengusaha yang terkena dampak dari peraturan ini, bisa juga melakukan, asosiasi profesinya bisa mengajukan ajuan juga uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sih secara prinsip setuju, tapi pemerintah ini tanggung. Kalau memang pemerintah mau seperti itu dan konsisten, yang lain-lainnya pun berbasis moral, saya pikir memang ini kan pilihan. Mau kalau memang konsisten berbasis moral, saya pikir negara malah maju gitu loh. Cuma di dalam proses itu pasti ada gejolak, ada apa, ada ini, ada itu. Cuma yang saya lihat kenyataan itu pemerintah itu jago di depan, begitu pelaksanaan belgedes gitu loh. Artinya ya kalau udah tahu pelaksanaannya nggak mungkin, ngapain gitu loh membuat sesuatu hal yang fantastis tapi nggak ada hasilnya. Nah ini yang dipertaruhkan sebenarnya. Ya sebetulnya ini undang-undangnya yang sangat bagus sekali, menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi di luar nikah itu ya memang harus diminimalisir, dikurangi, bukan hanya di penginapan, hotel, atau misalnya kontrakan, atau kos-kosan, atau apa saja, perumahan maupun apa saja, itu memang harus dikurangin. Hanya saja seperti Bapak sebelumnya itu, pemerintah semangatnya memang semangat 45 ya, semangatnya sangat bagus sekali, DPR juga semangatnya bagus sekali. Namun di dalam penerapannya itu harus dipikirkan matang-matang, detil-detil. Nanti bagi pihak-pihak tertentu, ya, terutama yang seperti dulu-dulu itu loh, yang suka gebrek-gebrek gitu loh, yang mengaku bahwa dia itu paling bermoral, ya paling agamais, ya akhirnya gebrek-gebrek itu jangan sampai seperti begitu. Itu hukumnya sudah bagus, undang-undang sudah bagus, namun penerapan sampai detail-detailnya itu perlu dimatangkan dan dijaga, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu, instansi tertentu atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia itu harus memenuhi syarat material dan formil, ya. Di syarat material itu salah satunya pembentukan undang-undang tidak boleh pada lapangan yang sifatnya private. Jadi harus pada lapangan yang sifatnya publik. Nah kalau ini kan lapangan yang sifatnya private, soalim gitu, ini sebetulnya melanggar peraturan perundangan, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu betul. Itu karena kan polisi kita sangat tidak ada kerja, sudah dia minta kerja itu aja ya. Terima kasih. Menarik nih pasal ini. Ya, oke aja sih. Ya karena kan pasti ada pihak yang dirugikan dong. Ya, yang namanya rasa cemburu begitu kan dari pihak pasangan, pasti itu yang dampak bisnisnya. Nah, itu yang perlu dibayar bisnisnya itu loh. Cuman kan yang kita lihat dulu kesalahannya dari pihak yang mana dulu gitu, dari pihak
yang penyuka apa yang itunya. Itu sih. Pemerintah sangat bagus untuk membuat aturan hukum seperti ini ya. Namun satu sisi itu tidak menyelesaikan permasalahan yang muncul, ya bisa dibilang ini udah bukan rahasia umum ya, masalah seks bebas. Mohon maaf sebelumnya. Yaitu harusnya pemerintah lebih peka bagaimana cara menyelesaikan akar masalahnya, bukan melakukan aturan seperti ini. Ya aneh aja gitu kalau misalnya pemerintah membuat aturan yang bisa dibilang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Ya saya rasa itu. Ya saya melihat pasal ini adalah bisa bikin oknum aparat lebih senang ini. Kalau DPR bisa memberikan undang-undang yang lebih bermanfaat untuk bangsa lah, masih banyak undang-undang yang perlu diperbaiki. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.